Kalau Muslim kan kalau bikin buku kan bukan penistaan. Iya kan? Iya, kalau Muslim bukan penistaan. Nah ini ditulis oleh almarhum tapi sudah meninggal ya, almarhum Insan Mokoginta. Dia menulis gini, 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Nah, ini tulisan dari Insan Mokoginta. Nah, untuk menanggapi buku ini, saya juga akan mengeluarkan buku. Nah, buku saya judulnya ini. Kalau ada yang mau lapor polisi gara-gara buku ini silakan. Saya tunggu laporannya ya. Tolong lapor ke polisi, ke Mabes Polri bahwasanya Edis TV mengeluarkan buku 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Saya ingin mengungkapkan rasa hormat yang mendalam kepada anak langit terhadap setiap pandangan yang telah dibagikan di sini. Agama memang merupakan aspek yang sangat personal dalam hidup kita, dan setiap individu berhak untuk memeluk dan menjalankan keyakinannya sesuai dengan hati nurani. Meskipun kita mungkin memiliki perbedaan dalam hal keyakinan, penting bagi kita untuk selalu menjaga sikap, saling menghormati, dan terbuka dalam berdiskusi. Perbedaan adalah suatu hal yang wajar dan bahkan dapat memperkaya wawasan kita, asalkan kita mampu menghadapinya dengan pikiran yang terbuka dan penuh toleransi. Kita semua di sini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk belajar dan tumbuh bersama, serta menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik melalui pemahaman dan kasih sayang antar sesama. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan anak langit. Ini sudah datang nih anak langit. Biasa ngobrol sama kita ini kemarin. Ya, silakan anak langit. Nyalakan kamera. Ya, bentar bang. Silakan. Sehat Bang Edis? Sehat. Gimana kabar bang? Nih. Alhamdulillah sehat bang. Oke, ya silakan bang. Saya baru gabung bang. Oh baru gabung. Ya intinya begini bang, di dalam ajaran Kristen Yesus itu naik ke surga. Nah, sementara menurut ajaran orang Islam nih Muhammadnya ada di mana sebenarnya bang? Silakan. Di alam barzah bang. Dikubur ya? Ya di alam barzah sih. Dikubur. Jadi alam barzah itu tak mesti kubur. Alam barzah tak mesti. Jadi orang yang hanyut di dalam sebentar bang, gini. Orang Muslim. Begini bang, Muhammad sudah meninggal. Udah. Dia dikubur nggak? Biar abang ini saya kasih aja foto kuburannya lah. Nih, bentar bang ya, nih. Ini adalah kuburannya Muhammad ya, sebentar. Konon katanya ini kuburannya Muhammad di Madinah katanya. Nah ini. Ini kuburannya Muhammad. Kalau saya klik foto kuburan makam Muhammad, nah ini muncul gambarnya ini bang. Nah, makanya saya kasih pertanyaan di atas ini. Bagaimana cara almarhum Muhammad menunjukkan saya jalan ke surga sedang dia ada di sini? Nah, silakan bang. Gimana caranya saya mau ngikut Muhammad ke surga, dia aja ada di kuburan? Silakan. Menurut bagaimana kita menurut ajaran Islam bahwa kita harus mengimani kan ada akidah sam'iyat. Akidah sam'iyat itu akidah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Iya bang, saya tahu. Saya tahu bahwa kalian wajib disuruh ngikutin Muhammad. Ya kan, wajib menjadikan Muhammad sebagai suri toladan, sebagai panutan, sebagai junjungan yang harus diikuti dan dipatuhi, betul? Iya, ini saya mau jawab nih, Mbak Enis. Nah, kenapa Anda mengikuti orang mati? Kenapa Anda mengikuti orang mati? Kenapa Anda mau ke surga tapi ngikutin orang mati? Nah, silakan. Oke, jadi gini, Mbak Enis. Oke, siap.
Jadi gini Mas Adis, kan akidah itu ada 3 ya. Akidah uluhiyah tentang konsep ketuhanan, akidah nabawiyah yang bertalian dengan Nabi, dan ada akidah sam'iyat, akidah yang bersumber dari Quran dan hadis. Dari mana ajaran Quran hadis menjelaskan salah satu akidah sam'iyat adalah percaya dengan adanya alam barzah. Jadi walaupun orang tidak dikubur, meninggal dimakan dinosaurus kah, atau meninggal dimakan buaya, atau hanyut di sungai, itu semua akan berkumpul di alam barzah. Ada 2 kemungkinan, ada yang dapat nikmat kubur dan ada yang dapat siksa kubur. Jadi kalau bertanya Nabi di mana? Di alam barzah. Dan posisinya raudhatun min riyadil jannah. Bang, yaitu kok kita jadi taman-taman surga. mempersalahkan Muhammad di mana sih, Bang? Yang kita masalahkan itu begini loh. Bagaimana Anda menjadikan Muhammad sebagai penuntun penunjuk jalan kepada hidup, sementara dia aja nggak hidup, dia di kuburan. Oke, memang Gini aja dah, saya jelasin dulu fisiknya. iman saya, Bang, ya. Iman saya begini. Oke, boleh. Bang. Boleh, Bang. Kita ini percaya dengan yang namanya kebangkitan. Betul. Kita percaya nggak dengan Ya. kehidupan yang kekal? Percaya? Dalam konsep Kristen gitu. Ya, Anda percaya dengan kehidupan yang kekal? Saya percaya ada kehidupan setelah kematian, gitu Oke. istilahnya. Nah, justru bagaimana kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian? Dari mana Anda bisa percaya itu? Emang ada Banyak orang dari mati hidup Quran. lagi, ada nggak? Ada dalam, jangan menyangka bahwa orang-orang yang sudah Makanya Bang, meninggal itu hanya ada di dalam kekristenan. Itu hanya terbukti di dalam iman Kristen. Gimana sih Abang nih? Dalam ajaran Hidup, ini dengar ada, dulu Bang, Bang. dengar dulu. Kehidupan setelah kematian, ya, itu menjadi omong kosong di dalam agama Anda karena nggak ada buktinya. Tapi di dalam iman Kristen itu adalah sebuah fakta dan realita. Murid-murid menyaksikan, para saksi mata menyaksikan. Itulah kenapa mereka memberitakan nama Yesus. Makanya Kristen itu berbicara tentang kebangkitan, sementara kalian Islam berbicara tentang kematian. Makanya saya bilang Bang, berhenti ngikutin almarhum Muhammad, ngikutin Al-Masih, ngikutin Mesias. Tapi abang juga nggak sadar-sadar masih aja seneng ngikutin orang mati. Gitu loh Bang. Makanya di dalam iman Kristen itu punya harapan, punya pengharapan akan hidup yang kekal. Karena Yesus sendiri bangkit dan masuk kepada hidup yang kekal. Makanya kami orang Kristen punya harapan akan itu. Iman kami itu betulan. Bukan omong kosong, bukan halu gitu loh Bang. Halusinasi. Nah, Tapi sementara Bang Edi, di dalam kita kalian ikuti itu kan ajarannya, Bang, ajarannya. Ajarannya tidak akan sudah pernah sampai mati, Bang berbusa-busa, Edi. saudara-saudara. Syariatnya tidak akan pernah mati. Karena kami tidak menyembah Nabi Muhammad, Bang Edis, tidak menuhankan. Beliau hanya pelantara Bang, abang memanggil-manggil dari Muhammad firman gak? Allah. Anda memanggil-manggil Kenapa, Muhammad Bang gak Edi? setiap hari? Iya, dalam sholat itu ada Oke. rukun qauli yang Oke. harus diucapkan. Ketika Anda panggil-panggil Muhammad itu, Anda memanggil-manggil orang mati. Ketika sholawat dibacakan oleh kita umat Islam, berarti itu maknanya beda, Bang Edis. Itu maknanya adalah doa. Kita mendoakan Memanggil Nabi. orang mati nggak? Nabi Muhammad yang ada di alam Yang barzah. ditanya Ya, apa? Dijawab apa? Bang, orang Islam setiap hari mereka menyapa, memanggil Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Betul nggak? Iya, bersolawat. Nah, ketika kalian bilang ya Rasulullah itu, dia Muhammad itu udah mati atau dengar atau enggak dia? Gini Mbak Edis, makna solawat dulu ya, saya paparin dulu biar paham. Mbak Edis pernah nggak dengar gak? Bang, begini loh Bang, saya itu mau menyadarkan kalian Bang. Kalian ini setiap hari bicara dengan orang yang udah meninggal, yang di kuburan. Makanya saya bilang ajarannya Bang, tidak meninggal Bang Edis. saya nggak bilang Misi Nabi udah ajarannya, selesai. saya nggak bilang ajarannya, saya bilang sosok Muhammadnya, pribadi Muhammadnya itu udah meninggal belum? Secara jasadnya iya udah. Ah, waktu Anda ngomong ya Rasulullah ya Anda ngomong ke jasadnya Muhammad nggak?
Itu mendoakan Nabi maknanya, Bang Edis. Solawat itu mendoakan Nabi. Solawat Ya, ini. oke, yang ya bersolawat. gini, waktu Anda bilang ya Rasulullah itu Anda ngomong sama siapa? Kita memohon kepada Allah, mendoakan Nabi. Ditanya ngomong sama Kita siapa? doanya ke Allah tetap. Bang, Anda bilang begini nggak? Ya Rasulullah, Anda bilang gitu nggak? Ya Nabi salam alaika. Itu kan mendoakan keselamatan ya buat Nabi. Rasul salam alaika gitu kan. Masalahnya di mana, waktu Bang Anda Edis? bilang Letak ya masalahnya di Nabi, mana? ya Rasul, Anda ngomong sama Muhammad atau ngomong sama Allah? Kita berdoa kepada Allah. Buset, memohonkan ditanya doa ngomong untuk sama Nabi siapa, Muhammad. Bang? Bang, yang ditanya ngomong sama siapa? Aduh, bentar lagi saya cari pasir nih, mana? Mana pasir? Saya guling-guling pasir ini, guling-guling pasir ini, guling-guling pasir ini. Boleh saya paparkan dulu sebentar? Bukan, Bang, waktu Boleh Anda saya bilang paparkan? ya Rasulullah, Anda bilang gitu, Anda ngomong sama siapa itu? Bicara sama siapa Anda? Mendoakan Nabi. Bicara sama siapa? Ngedoanya ke Allah. Iya, bicara Yang sama Allah. Kalimat yang diucapkannya tentang Nabi. Oh, Anda Nama-nama bicara sama Nabi, Anda sejarah bicara Nabi. kepada Allah ya Rasulullah begitu. Iya, kita mendoa kepada Berarti Allah dengan Allah udah sholawat. jadi Rasul. Susah nih Bang Edis. Bang Edis dengerin ya. Allah itu kan memerintahkan membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Saya minta waktu 30 detik nih Bang Edis. Bahwa Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Maka kenapa letak solawat ini istimewa dalam Islam? Ketika Allah memerintahkan sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah memerintahkan zakat, Allah tidak zakat. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk bersolawat, Allah dan malaikat pun bersolawat. Namun konteks Makanya maknanya itu, berbeda. Bang, makanya yang Solawat paling tinggi dari itu Allah. Muhammad. Bentar dulu. Solawat dari Allah maknanya rahmat. Solawat dari malaikat itu artinya magfirah, permohonan ampun. Sementara solawat dari makhluknya kita, manusia, itu artinya doa. Jadi kita ngedoain. Permohonan Pada ampun Nabi. kepada siapa, Bang? Kalau dari konteks malaikat yang membaca solawat itu memintakan ampun. Memintakan ampun kepada siapa? Atau memintakan ampun kepada Nabi. Nabi memintakan magfirah, permohonan ampunan. Muhammad salah apa? Maknanya Muhammad salah apa? Gini Bang Edis. Wah, Kita terus kan sebentar dulu mendoakan. saya tanya dulu Sementara Muhammad salah apa sebenarnya, Bang? Sampai Dengerin Allah dulu, aja Bang minta-minta Edis. ampun supaya ampunilah Bang Muhammad. Edis, nih, Sebentar, nih, apa salah Muhammad kasih. kepada malaikat? Coba. Saya mau nanya, emang Nabi Muhammad kurang apa harus didoain? Loh, tadi Anda bilang bahwasanya malaikat memohonkan ampun supaya Muhammad Susah ya, diampuni, enggak? betul. Ada peraganya Bang Edis nih, ada peraganya nih ya. Diturutin Muhammad dia lompat ke sini, diturutin ke sini, Dengerin. lompat ke sana. Bang, denger dulu, Bang. Karena ini Tadi sebuah Anda jawaban, bilang, sebuah jawaban. Bang, tadi Anda bilang para malaikat Ya. memohonkan ampun, betul. Ya, Minta sama Allah supaya mengampuni Muhammad, betul. ya, selawat. Muhammad salah apa? Maknanya. Muhammad salah apa? Karena Nabi Muhammad itu arodul basyariyah yang harus dicatat. Pak Edis tahu Ditanya nggak salah arodul basyariyah apa itu dia, Bang? Aduh, teman-teman saya ketombean lagi kalau ngomong sama orang Islam. Aduh, gimana nih? Bang Ed, Dia salah apa sehingga minta ampun salah apa? Jawabannya, nih sifat Nabi itu ada yang namanya sifat jaid, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaid yang namanya ditanya arodul salah basyariyah. apa? Dijawab, Bang. Kalau orang mohon ampun, berarti dia ada salahnya, betul. Gini, kita mendoakan Nabi, apakah Nabi kurang kasih sayang dari Allah? Makanya Itu saya seperti bilang, gelas yang sudah Bang, penuh. bagaimana Muhammad mau nuntun kamu ke surga sementara dia sendiri masih minta-minta ampun? Dengerin, Bagaimana Anda katakan Muhammad sempurna, maha sempurna segala macam, dia minta-minta ampun. Ampunilah dosaku, ampuni tiap hari dimintain ampunan. Itu Gimana ketika sih? konteks solawatnya dari malaikat, Bang Edis ganteng. Yang ditanya itu gini loh, salah dia itu apa kok dimintain ampunan itu apa? Apakah dia karena kemarin pernah nyuruh minum kencing onta, ampunilah Muhammad ya Allah. Kemarin dia suruh nyuruh orang minum kencing onta, sehingga sampai hari ini umat muslim jadi kayak begitu, minumin kencing. Ampunilah dia, itu karena apakah karena itu?
Bang Edis, jangankan minum kencing onta ya Bang Edis, nih saya jelasin. Minum daging babi aja boleh ketika kondisi darurat, Bang. Berat Nih, ini teman-teman, berat. ketika Bang Edis punya penyakit gatal dan tidak ada alternatif lain Oke lah. selain makan goreng biawak, boleh dalam Di mana Islam. bahwa dalam hadis itu keadaannya darurat? Nggak ada Barangkali loh, Bang Bang. Edis yang ketahu yang Nggak ada loh di situ dikatakan dalam keadaan darurat, nggak ada. Tapi lama-lama nanti Anda semakin geser ke sini, semakin geser ke sini, semakin geser ke sini, dan semakin geser ke sini, akhirnya begini. berat Bang Edis. Begini, Bang Anak Langit, saya cuma Boleh. mengajak Anda Silakan begini. paparkan Bang Edis. Begini loh, sebenarnya saya tahu kok, tidak ada sesuatu yang jelek dari agama Kristen. Nggak ada. Ketika saya mengatakan kepada Anda tentang agama Kristen, sebenarnya di hati Anda itu menerima, bulat-bulat Anda terima ajaran Kristen itu betul. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nggak ada yang membantah itu, nggak ada. Ya kan? Terus apa lagi? Ya kan? Jangan mengingini milik sesamamu, jangan mengingini istrinya, jangan mengingini. Ada apa lagi? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, apalagi? Banyak itu semua. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, kenapa Anda masih berkeras hati untuk mengikuti Yesus? Kenapa Anda malah bela-belain ngikutin Muhammad? Sementara ajaran Muhammad mengatakan apa? Perangilah orang-orang yang tidak beriman, betul? Betul nggak? Ada. Ya. Bahkan Muhammad itu Terus? diutus untuk memerangi manusia, betul? Rahmatan lil alamin, untuk kasih sayang semua alam. Enggak, dia diperintahkan untuk memerangi Wa ma manusia arsalnaka sampai mengucapkan illa syahadat, rahmatan. betul? Iya ada. Iya, baru darah dan harta mereka terpelihara dari Muhammad, betul? Ya, tahu kalau Iya, yang itu. Bang. Kalau memerangnya ada. Makanya begini, Bang. Umirtu'an Bang. qatilan nasa. Tahu nggak, Bang? Yesus Ya. tidak pernah membawa pedang dan sepasukan untuk menaklukkan, ya, untuk membuat orang mengakui dia, enggak. Tanpa pedang Yesus membangun kerajaannya. Ya, itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Lalu aku melihat sebuah batu besar, ya kan, menimpa patung itu. Lalu batu itu bertambah besar dan bertambah besar sampai memenuhi bumi. Itu bicara mengenai apa? Berbicara mengenai kerajaan yang didirikan oleh Yesus. Jangan kupingnya doang, Bang, yang kelihatan, Bang. Tapi gini Bang Edis nih, satu hal Makanya yang begini, nggak Bang. masuk di saya. Jadi Yesus itu telah mendirikan dulu ya. kerajaan di muka bumi ini tanpa pedang. Tanpa pedang didirikan. Ya. Nah, sementara Muhammad, ya, dan para pengikutnya berapa kali dia itu memimpin peperangan, menyerang ini, menyerang itu, sampai dia bahkan meninggal itu karena diracun oleh seorang wanita yang keluarganya itu meninggal karena Muhammad. Tahu? Oleh Zainab kalau nggak salah ya. Iya, dia Iya. yang meracun Muhammad itu kan karena dendam sama Muhammad, betul? Karena keluarganya Iya, dibunuh di sama Muhammad, betul? perang apa ya? Iya, pernah satu perang iya. Iya, di Khaybar gitu loh. Yahudi Khaybar Iya, yang meracun Bang Ibar, Muhammad. benar, Edis. Makanya saya bilang, Bang, Yesus pernah berkata, barang siapa yang tahu nggak, Bang, apa yang dikatakan Yesus? Apa? Gimana? Barang siapa yang menghunus pedang, maka dia akan, tahu, pernah dengar? Belum. Makanya belajar Injil ya, Bang, ya. Jadi Muhammad itu, dia itu beberapa kali membawa pedang. Ya kan? Membawa pasukan-pasukannya. Waktu dia belum jadi nabi, nggak ada Muhammad dibilang begitu, Bang. Waktu dia jadi nabi jadi begitu. Waktu Muhammad belum jadi nabi, nggak ada dia menikahi anak di bawah umur. Waktu dia jadi nabi, dia nikahin anak di bawah umur. Waktu dia jadi nabi, istrinya belum jadi nabi, istrinya satu. Waktu dia jadi nabi, istrinya banyak.
Waktu dia Tapi belum Bang jadi Edi, nabi, tidak pernah dia menjarah harta rampasan. Setelah jadi nabi, dia menjarah harta rampasan. Betul. Tapi Bang Edi jangan melupakan satu sisi, bahwa sebelum Nabi diutus itu terkenal dengan kaum jahiliyah, orang-orang bodoh yang menyembah berhala, membunuh sesama. Justru bayi yang kenapa terlahir Tuhannya di mereka hidup. diangkat sama Muhammad jadi Tuhan? Lalu kemudian ketika Nabi diutus, semuanya menjadi Bang, berubah Bang, dari zaman jahiliyah. dengar ya, Dan itu dengar fakta Bang. sejarah yang tidak bisa dibantah, Bang. Bang, dengar nih. Apa yang terjadi sebelum Muhammad jadi nabi? Apakah dia pernah mengambil ghanimah, harta rampasan perang? Gak pernah. Tetapi setelah dia jadi nabi, dia mengambil harta rampasan perang. Udah pernah dengar berapa dihitung harta rampasan perangnya Muhammad? Udah pernah dengar dihitung sama Abdul Somad? Belum. Mau tahu berapa? Berapa uang yang dihasilkan Muhammad dari menjarah harta rampasan perang? Nih. Ya. Nih. Ini dihitung sama Muhammad, sama Abdul Somad nih, nih. Ribu Nih. kali 50.000 keping 212 miliar 500 juta. Harta rampasan perang Badar 212 miliar 500 juta. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Ketahuilah bahwa harta rampasan perang maka Nabi dapat khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. 1/5 itu berapa? 20%. Kalau 200 miliar, 20%-nya berapa? Lebih kurang 40 miliar. 40 M, Bang. 40 miliar Muhammad dapat, Bang. Makanya saya tanya, Bang. Jangan mukanya separuh-separuh. Aduh, udah malu jadi orang Islam dia, teman-teman. Saya nyimak, Bang Edis. Makanya saya bilang begini, Bang, dalamilah ya. Bang, gini. Anda itu perlu mengikut Yesus yang suci. Dikatakan apa dalam Al-Quran? Dikatakan Isa itu adalah seorang yang suci. Ketika malaikat datang kepada Maryam berkata, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Seorang gulam, seorang anak laki-laki yang suci. Kenapa abang malah nekat malah mengikuti Muhammad, Bang? Bang Edi coba kasih jawaban yang logis ke saya. Saya masih nggak ngerti ya, nggak paham di otak saya kenapa Tuhan itu berwujud manusia. Itu aja sih saya mah. Abang Kenapa senangnya dia berwujud menjadi batu daging? masalahnya. Abang senangnya berwujud Enggak, maksudnya dia batu. Ketika dia mampu menjadi manusia, di sisi lain dia juga bisa dong menjadi iblis. Karena kan Baik, berkuasa. saya jelaskan ya, Bang ya. Saya jelaskan. Nggak, Nih, Bang, saya nggak jelaskan. nyampe di otak aku tuh itu, Baik. Bang. Baik. Jadi begini, Bang. Sang Maha Pencipta yang kami panggil sebagai Bapa, ya, dikatakan di dalam Bible, langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak kau dirikan bagi dia? Jadi betapa besarnya dia itu, tak terlampaui oleh akal dan pikiran manusia. Sementara kita manusia ini dimensinya adalah dimensi yang kecil. Maka bagaimana yang Bapa yang maha besar yang melampaui akal, ruang dan waktu itu bagaimana menyatakan bahwa dia itu ada gimana? Bagaimana menyatakan bahwa dia itu ada ingin di tengah-tengah umat manusia? Caranya bagaimana? Caranya dengan adanya perantaraan. Iya, dengan caranya dia mengutus anaknya. Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Makanya dikatakan bahwa Anak dalam karena arti begitu, biologis sebentar gitu. Bang, sebentar saya jelaskan. Ya maksudnya Karena itu dalam arti begitu, biologis bukan? iya bukan biologis lah Bang. Emangnya Muhammad yang mikirnya biologis saja. Gimana? Cuman Muhammad yang mikirnya Yaudah. biologis saja. Makanya dikatakan Allah tidak punya anak. Mustahil dia punya anak karena nggak punya istri. Ya karena yang dipikirin biologis gimana? Yesus anak
anak itu bukan anak biologis, tapi anak itu kita berbicara mengenai kosmik, hubungan kosmik antara Yesus dengan Bapa. Nah, jadi dikatakan di dalam Bible, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, makanya Bang, Yesus itu pengejawantahan dari Bapa di sorga. Makanya Yesus datang ke dunia, firman-Nya itu datang ke dunia. Sama kayak gini Bang, Al-Quran, kalau Abang pegang Al-Quran, wudu dulu. Al-Quran, ketika Anda baca Al-Quran itu, Anda sedang seolah-olah Anda ngomong sama Allah kan? Karena itu perkataan Allah. Jadi firman Allah itu menggambarkan, merupakan pengejawantahan dari Allah itu. Karena Anda nggak ketemu sama Allah, nggak lihat. Tapi Anda ketemunya firman-Nya. Nah sama Bang, di Kristen juga begitu. Firman-Nya yang datang kepada manusia itu. Nah firman-Nya ini datang dalam rupa manusia. Namanya Yesus. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Tapi Yesus itu bukan Bapa itu sendiri. Yesus itu nggak Bapa itu sendiri. Tapi dia itu pengejawantahan dari Bapa di sorga. Contoh sederhananya begini Bang. Saya sama foto saya. Saya dengan foto saya. Foto saya itu Bang, itu pengejawantahan dari saya. Kalau foto saya itu dirobek-robek, dibakar, saya tetap saya. Bapak juga begitu Bang. Ketika Yesus disalibkan, wafat, iya, Bapak itu nggak wafat. Bapak di sorga itu nggak wafat Bang. Gitu loh. Nah makanya Yesus itu merupakan lambang kehadiran Bapa di sorga. Makanya ketika ada Yesus, semua masalah umat manusia itu nggak ada masalah. Makanya tidak ada kelaparan, ya kan? Tidak ada air mata, tidak ada orang lumpuh, tidak ada orang sakit, tidak ada. Makanya ketika Yesus hadir, di situ ada mujizat. Mati dibangkitkan. Tuli mendengar, bisu berbicara. Ya kan? Lumpuh berjalan. Itu lambang kehadiran Bapa di sorga itu datang ke bumi. Nah nanti di akhir zaman kami percaya bahwa Yesus itu akan datang satu kali lagi ke dunia ini. Dan memerintah untuk selama-lamanya di bumi ini. Makanya disebut sebagai Immanuel atau Allah beserta kita. Allah ada di tengah-tengah umat manusia. Begitu. Itu konsepnya. Jadi yang diikuti itu Yesusnya Bang. Makanya ngikutin Yesus tuh sama aja dengan ngikutin Bapa di sorga. Begitu loh. Jadi Yesus itu bukan Allah lain. Bukan ilah lain. Bukan otoritas lain. Tapi dia itu otoritas ilah atau Allah yang datang daripada Bapa di sorga. Begitu loh Bang. Konsep kekristenan sederhana. Gitu. Makanya ketika Anda menerima Yesus, Anda itu sudah menerima Bapa di sorga. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Seperti itu. Nah masalahnya kalian ini kok masih nekat-nekat aja ngikutin Muhammad gitu loh Bang. Padahal sudah saya bilang Tapi tadi Bang Muhammad Edis, bagaimana. Tapi satu Bang di sini satu pertanyaan lagi. Silakan. Lantas itu tidak menjadi menurunkan derajat si firman yang diutus ini dengan dia tidur, dengan dia berak gitu, dengan dia aktivitas manusia pada umumnya. Itu tidak mengurangi nggak masa Baik. gitu. Saya kasih Apa contoh. tidak diutus berbentuk malaikat aja Baik. gitu misal. Baik, saya kasih contoh. Abang percaya bahwa Muhammad itu tadinya Nur? Ada Nur, Oke, Nur, Muhammad ya. Nur. Terus kemudian dia menjadi Muhammad. Nur itu menjadi manusia, betul? Nah, kemudian waktu Nur itu menjadi manusia, mohon maaf nih, dia beol nggak? Karena Arodul Basyariyah ada itu dijelaskan. Terus dia menjadi Iya. hina. Berarti Nur itu menjadi hina. Bang, Aduh, giliran Karena saya Nabi balikin itu- ke Anda, Andanya nggak mau gitu loh, Bang. Pola pikir Dengerin dulu, Anda Bang itu saya Edis. balik, Bang. Nggak gitu pola pikirnya, Bang. Masa pola pikirnya Bang, begitu? karena Gimana? Aduh, saya balikin Nabi kan. Muhammad tidak bisa dibalikan dengan tidak disamakan dengan Bang, firman itu. sebenarnya Karena begini, posisinya, Bang. statusnya dia itu nabi manusia biasa. Tadi Yang katanya Arodul dia tadinya Basyariyah. Nur. Tadinya dia Nur nggak?
Iya, nur dari Tadinya bahkan dia alam nur, dunia dan tadinya semestanya nurnya ini Allah, betul. diciptakan. Laulaka lama khalaqtul aflak, Pak. Nah, kadang-kadang Anda Itu ini standar keterangannya. ganda, Bang. Tadinya Muhammad itu nurnya Allah, betul. Cahayanya Allah, betul. Gini, Jangan mau gini-gini, menyamakan betul nggak? antara firman Bukan dan kalian, Nabi yang kalian Muhammad itu beda. sebenarnya Bang, gini Bang ya. Tadi kan saya udah bilang. Aduh, sampai habis suara saya, teman-teman. Gini, tadi kan saya Minum sudah dulu. bilang. Tadi kan saya sudah bilang bahwa saya itu sangat mengerti ajaran Islam. Saya habiskan waktu selama 13 tahun mempelajari agama Islam. Saya pelajari nih agama Islam ini apa ini. Sebenarnya Bang, ini maaf apa aja Bang ya. Maaf aja Bang. Sebenarnya kalian itu melakukan plagiatisme terhadap agama kami. Cuman dengan modifikasi Letaknya sedemikian di mana? rupa. Letak plagiatnya di mana, Bang Edis? Konteksnya apa? Aduh, Apa masa yang nggak di- nyambung-nyambung juga, Mbak? Mana Sekarang ada saya yang tanya, Bang. plagiatisme? Anda baca Al-Quran? Nah, ini tema kita besok, teman-teman ya. Ini tema kita besok nih. Ini seri berikutnya. Kita bikin berseri-seri, teman-teman. Nah, ini. Sebentar, saya tampilkan dulu di layar. Nah, ini. Dan ini mudah-mudahan ya, teman-teman ya. Kalau nanti rumah Apologet sudah berdiri, saya akan mengeluarkan satu buku, ya. Saya akan menerbitkan satu buku yang judulnya ini, sebentar. Nah ini Bang. Nah ini. 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Ya kan? Satu Tadi kalau apa Anda aja? bilang meniru-niru, nah ini nantikan saja ya, nantikan saja ini terbit Besok. ya. Ya belum besok Bang. Masalahnya kita menggarap ini nggak sebentar. Kita perlu ngetik buku itu lama. Lama. Butuh waktu Yes, lama yes. itu ngetik buku itu. Nanti ngeditnya segala macam. Nah ini 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Kalau ada yang mau lapor polisi gara-gara buku ini silakan. Saya tunggu laporannya ya. Tolong lapor ke polisi, ke Mabes Polri bahwasanya Edis TV mengeluarkan buku 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Gitu. Saya tunggu Nggak mungkin laporannya di dilaporin, Mabes Bang Edis, Polri. nggak mungkin. Karena itu kan menurut kepercayaan Bang Edis dan Bang Edis punya hak untuk itu. Iya, harusnya begitu. Masalahnya kan cuma Islam doang yang boleh anu. Nah, ini Kata siapa? sebagai buku untuk menanggapi buku ini. Ini. Kalau Muslim kan kalau bikin buku kan bukan penistaan. Iya kan? Iya, kalau Muslim bukan penistaan. Nah, ini. Ini ditulis oleh almarhum tapi sudah meninggal ya, almarhum Insan Mokoginta. Dia menulis gini, 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Nah, ini tulisan dari Insan Mokoginta. Nah, untuk menanggapi buku ini, saya juga akan mengeluarkan buku. Nah, buku saya judulnya ini, bentar Bang ya. Jadi jangan dibilang saya ini bukan tanpa alasan kok. Kita ini nggak cari-cari gara-gara atau cari penyakit, enggak. Saya ini menanggapi orang-orang Islam. Jadi jangan berburu sangka dulu sama saya. Saya mengatakan siapa, Bang, sesuatu yang itu berburu pasti sangka? atas respon, atas tanggapan balik saya kepada orang Islam. Nanti saya akan bikin buku dan ini akan masuk ke tema kita berikutnya, teman-teman ya. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayat mana saja yang merupakan penjiplakan dari Bible di dalam Al-Quran, tetapi jiplaknya itu keliru. Ya, tidak ada sebuah plagiatisme yang lebih buruk daripada yang dilakukan oleh Al-Quran. Nih Bang. Nih, 101 bukti. 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Nantikan bukunya terbit Bang, tapi masih lama. Soalnya rumah Apologet aja belum kelar-kelar ini kan. Itu nanti di lain kesempatan. Gitu Bang. Oke gitu Bang ya. Kayaknya suara saya udah habis nih Bang. Iya, siap. Kita rehat dulu ya. Ini udah berapa jam saya ini? Tuh. Salam toleransi Bang Edis. Iya, oke Bang, oke. Seperti itu Bang ya, kurang lebih kata-kata mohon maaf. Intinya perkataan saya itu Anda renung-renungkanlah. Satu, saya berbicara kepada Anda, tapi itu akan digaungkan kepada ribuan muslim yang lain. Dan artinya saya percaya bahwa ketika saya menyampaikan apa yang tertulis dalam Bible,
ya pasti nanti hati mereka akan merenung-renungi dan memikirkan itu siang dan malam sehingga dia akan mengambil kesimpulan. Oke ya. Tapi Saya rasa Bang gitu Edi, aja saya Bang ya. dengan debat dengan terakhir Bang Edi, saya terakhir ya. Dengan adanya debat sama Bang Edis ini, saya lebih membuka lagi dan lebih memahami tentang agama saya sendiri, Bang Edis gitu. Jadi menurut saya nggak selamanya buruk ini channel Bang Edis. Justru ada suatu hal yang memaksa saya untuk lebih belajar lagi. Akhirnya hal-hal yang sebelumnya saya tidak tahu jadi tahu. Gitu Bang Edi. Coba Bang Edis lawan Juma pasti seru kayak. Nggak berani masalahnya ini rencana saya mau mendatangi dia ini. Di mana ada dia Kalau mesti saya datangi dulu si minggu-minggu Juma ini ini. udah mengikuti Bang Juma dan keren banget. Saya mau mendatangi dia. Videonya baru saya upload bagaimana saya datangi dia ke channelnya tapi dia nggak berani naikin saya. Nggak berani. Itu udah bukti indikasi, udah bukti ya teman-teman ya. Saya bukan omong kosong bahwasanya Juma takut dengan saya. Sudah saya upload di Edis TV yang satunya. Bukan Edis TV yang 2 ya, di akun saya yang besar. Yang followersnya 100 Tapi dulu Bang ribuan. Juma pernah di sini minta naik sama Bang Nggak ada. Edis nggak ditanggapi. Nggak pernah. Banyak akun-akun Dulu ada KW. di komen katanya Dis taikin saya katanya, itu udah username-nya Bang Juma. Iya, tapi banyak akun Bang Edis gak palsunya, Bang. taikin, ayo bener ngaku. Bukan, nggak? Bang. Saya sudah cek akunnya itu akun palsu. Oh gitu. Iya, banyak akunnya Bang Juma gitu. Tapi akun palsu sama. Akun saya juga banyak yang palsu, Bang. Yang orang lain nyamain saya. Gitu. Tapi jujur Bang Edis berani gak maksud kalau ada kesempatan bareng Bang Bukan Juma? berani lagi, Bang. Mulai saya dicari. Bukan berani-berani lagi, malah itu yang saya cari gitu loh. Seperti itu. Coba DM gitu, jadwalkan. Saya penasaran. Baik, ini pokoknya teman-teman saya masih berusaha mencari cara biar dia berani dengan saya. Saya akan mencoba berusaha lunak ya, karena dia itu ketakutan karena saya itu agak-agak orangnya agak-agak terlalu ngeri-ngeri gitu ininya. Jadi makanya saya berusaha supaya saya agak sedikit lunak ya, biar si Jumanya pun berani dengan saya begitu. Gitu ya, anak langit ya. Ya, Mendis. Oke, terima kasih anak pokoknya langit. kabar-kabari. Oke, baik. Ya. Nantikan ya teman-teman ya kapan kita nanti Semangat, menjadwalkan. Mendis. Selamat malam, selamat malam.